Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengumumkan kemenangan di wilayah Luhansk, Ukraina Timur. Seperti dilansir dari ABC News, deklarasi ini satu hari setelah pasukan Ukraina menarik diri dari benteng pertahanan terakhir mereka yang tersisa di provinsi itu. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan kepada Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi pada hari ini bahwa pasukan Rusia telah menguasai Luhansk yang bersama dengan provinsi tetangga Donetsk membentuk jantung industri Ukraina di Donbas. Shoigu mengatakan kepada Putin bahwa operasi itu selesai pada minggu setelah pasukan Rusia menyerbu kota Lysychan, benteng terakhir pasukan Ukraina di Luhansk, di mana unit militer yang mengambil bagian dalam pertempuran aktif dan juga mencapai kesuksesan kemenangan di Luhansk harus beristirahat untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Di mana deklarasi Putin bersama ketika pasukan Rusia semakin merangsek ke Ukraina Timur setelah militer Ukraina mengkonfirmasi bahwa pasukannya telah ditarik dari Lysychan pada minggu. Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan pada hari ini bahwa pasukan Ukraina telah mundur dari kota untuk menghindari pengepungan. Ada resiko pengepungan Lysychan, kata Haidai, yang menambahkan bahwa pasukan Ukraina bisa bertahan selama beberapa minggu lagi tetapi berpotensi membayar harga yang terlalu tinggi. Kami berhasil melakukan penarikan terpusat dan juga mengevakuasi semua yang terluka. Kami mengambil kembali semua peralatan, jadi mulai saat ini penarikan diatur dengan baik. Staf Umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia saat ini memfokuskan upaya mereka untuk mendorong ke arah garis Sivers, Fedorivka, dan juga Bakhmut di wilayah Donetsk, sekitar setengahnya dikendalikan oleh Rusia. Sejak gagal merebut Kiev dan daerah lain di timur laut Ukraina pada awal perang, Rusia juga telah memusatkan perhatian pada Donbas, melepaskan tembakan sengit dan juga terlibat dalam pertempuran dari rumah ke rumah yang menghancurkan kota-kota di wilayah itu. Putin juga bertekad menguasai seluruh Donbas sebagai tujuan utama dalam perangnya di Ukraina yang sekarang memasuki bulan kelima. Separatis yang didukung Moskow di Donbas juga telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014 ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Kiev. Ini setelah aneksasi Rusia atas Crimea, Rusia secara resmi mengakui republik yang memproklamirkan diri beberapa hari sebelum invasi 24 Februari Ukraina. Kemenangan Rusia di Ukraina diyakini bikin nasib AS dan NATO tamat. Amerika Serikat dan NATO disebut akan tamat apabila Rusia berhasil meraih kemenangan di Ukraina. Potensi tamatnya AS dan NATO itu diutarakan oleh mantan Inspektur Komisi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Scott Ritter dalam keterangannya. Ritter menyebut AS dan NATO akan kehilangan pengaruh mereka sebagai fakta pertahanan terkuat jika kalah proksi dalam perang Rusia dan Ukraina. NATO dan AS menghadapi jenis kekalahan moral dan juga fisik di tangan Rusia yang mungkin berarti akhir dari NATO. Lebih lanjut, pria yang pernah bertugas di PBB sebagai orang yang menerapkan perjanjian kontrol senjata di perang Irak 91 sampai 97. Ini mengaku tidak yakin NATO dan sekutunya akan bertahan jika memang kalah saat membela Ukraina. Saya tidak berpikir NATO bertahan dari ini. Menurutnya, jika AS dan NATO tidak bisa membuat Ukraina menang perang melawan Rusia, maka tidak ada masa depan cerah bagi fakta pertahanan Atlantik Utara. NATO hanya akan jadi organisasi pertahanan dunia yang kekuatan militernya kalah dari Rusia maupun China, meramal Ritter. Sedangkan Rusia juga akan memiliki militer paling berpengalaman karena telah berperang dengan Ukraina yang dibantu dengan logistik dan juga persenjataan dari berbagai negara, terutama AS. Pada saat Rusia menyelesaikan ini, perang di Ukraina, mereka akan memiliki tentara dan juga militer berpengalaman tempur di dunia. Ritter juga menyoroti pasukan NATO yang kebanyakan tidak terlatih jika memang nantinya akan adu pamor dengan militer veteran perang Rusia-Ukraina. Selain itu, dengan memberi bantuan senjata ke Ukraina, secara tidak langsung NATO telah memberikan pasokan senjata mereka yang stoknya akan semakin menipis. Lalu mereka berhadapan dengan pasukan NATO yang kurang terlatih, tidak terpimpin dan kurang dipersenjatai karena mereka menyerahkan semua senjata mereka untuk membantu Ukraina. Tidak heran, mantan orang penting di PBB ini mengatakan masa depan NATO dan AS akan berakhir jika perang Rusia-Ukraina dimenangkan oleh pihak Kremlin. NATO yang dimotori AS akan kehilangan pamor yang nantinya bakal diambil kekuatan militer Rusia sebagai kekuatan militer terkuat di dunia, katanya. Akui Rusia menang telak, intelijen Ukraina ungkap negaranya hanya handalkan Barat. Intelijen militer Ukraina terang-terangan mengatakan bahwa Rusia unggul dalam konflik di negaranya. Menurut intelijen Ukraina, Kiev selama ini ketergantungan bantuan dari negara barat dan tak begitu punya power atas kakinya sendiri. Dikutip dari Sky News, pernyataan itu dikatakan oleh Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, pada Jumat. Vadim mengatakan,
Saat ini baik Ukraina maupun Rusia sama-sama fokus menggunakan artileri. Ia pun menegaskan bahwa Ukraina telah kalah dalam perang artileri melawan Rusia. Sekarang semuanya bergantung dari apa yang negara barat berikan kepada kami. Bahkan menurutnya, perbandingan senjata artileri antara Ukraina dan Rusia yakni 1:15. Vadim pun mengungkapkan bahwa saat ini militer Ukraina sudah kehabisan amunisi artileri dan terpaksa menggunakan amunisi jenis lain. Dia juga menjelaskan bahwa kini bantuan dari Eropa semakin sedikit jika dibandingkan sebelumnya. Negara barat juga segera mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Dalam sebuah wawancara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengaku pihak Rusia lebih unggul di bidang peralatan militer yang menyebabkan hambatan bagi tentaranya. Kami kalah dalam hal peralatan dan karena itu kami tidak mampu maju, kata Zelensky. Kami akan menderita lebih banyak kerugian dan menyelamatkan orang-orang adalah prioritas saya. Saat ini Rusia diketahui menggunakan pasukan artileri superiornya untuk menyerang pasukan Ukraina dan membuat keuntungan teritorial tambahan. Ukraina pun kewalahan pertahankan kota Severodonetsk. Ukraina mengakui kewalahan dalam mempertahankan Severodonetsk menghadapi serangan sengit Rusia. Pasukannya mundur ke pinggiran kota industri di Ukraina Timur itu. Beberapa hari lalu, Ukraina melancarkan serangan balasan dan merebut kembali hampir separuh kota itu. Tetapi Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan kepada outlet media RBC Ukraina bahwa ketika Rusia mulai meratakan kota dengan tembakan dan serangan udara sulit untuk bertahan. Haidai mengakui kesulitan pasukan Kiev kepada kantor berita Associated Press. Semua yang dimiliki tentara Rusia, artileri, mortir, tank, jet tempur semua digunakan di Severodonetsk untuk mengenyahkan kota ini dari muka bumi dan menguasai sepenuhnya. Setelah berpekan-pekan memusatkan serangan di Ukraina Timur, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu Selasa mengatakan bahwa pasukan Rusia kini menguasai 97% provinsi Luhansk. Severodonetsk adalah kota besar terakhir di wilayah itu yang belum direbut dalam 3,5 bulan setelah Rusia ke Ukraina.